Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini kita akan membahas subtopik dari mata kuliah radiobiologi mengenai efek radiasi terhadap sistem reproduksi. Bahasan kali ini kita mengambil pada salah satu jurnal yang fokusannya ialah mengenai efek stokastik radiasi sinar X dental pada ibu hamil dan janin. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, aku Rafikatul Umi dari jurusan Fisika Universitas Andalas angkatan 19. Nah, untuk yang pertama-tama kita perlu review sejenak, review kembali apa sih sebenarnya radiasi gitu. Nah, radiasi sendiri dapat diartikan sebagai energi yang dipancarkan dalam bentuk partikel atau gelombang elektromagnetik atau cahaya dari sumber radiasi. Terlebih-lebih pada era modern ini, perkembangan teknologi memungkinkan individu sangat akrab dengan berbagai macam sumber radiasi. Yang paling akrab dengan kita aja itu ada dari handphone, dari laptop, dari barang-barang elektronik lainnya yang memungkinkan peluang terpaparnya secara berlebihan kita sebagai individu. Nah, adapun dalam bidang medis, pemanfaatan radiasi khususnya penggunaan sinar X untuk pencitraan diagnostik telah digunakan selama lebih dari 1 abad. Nah, salah satunya itu lewat pemeriksaan radiografi gigi yang menjadi satu studi radiologi yang paling sering dilakukan. Berikutnya kita bahas sedikit tentang sinar X dental, di mana sinar X dental sendiri merupakan pancaran gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang sangat pendek, yaitu 1/10.000 dari panjang gelombang sinar tampak. Di sini kita akan bahas sedikit mengenai sifat fisik dari sinar X dental, di antaranya yang pertama, sinar X dental mampu menembus bahan dengan daya tembus yang besar. Kemudian, sinar X dental dapat menimbulkan radiasi sekunder, yaitu dari tebarannya ke segala arah saat melalui suatu bahan atau zat. Sifat fisik yang ketiga, sinar X dental dapat menyebabkan ionisasi partikel-partikel suatu bahan atau zat saat dia melaluinya. Nah, inilah yang menjadi efek primer dari sinar X dental. Kemudian, untuk sifat yang keempat itu ialah sinar X dental dapat menyebabkan perubahan biologis pada jaringan. Hal ini juga yang dimanfaatkan dalam bidang radioterapi. Selanjutnya, mengenai efek samping dari radiasi. Nah, secara umum, efek samping dari radiasi dikelompokkan menjadi 2 kategori. Yang pertama itu ada efek deterministik, dan yang selanjutnya itu ada efek stokastik. Untuk efek deterministik sendiri, ialah efek yang didasari pada kematian sel dan memiliki hubungan dengan dosis ambang, di mana apabila dosis yang diberikan berada di bawah ambang batas, maka tidak muncul efek klinis. Sebaliknya, apabila dosis paparan yang diberikan berada di atas ambang batas, maka keparahan kerusakan meningkat sesuai dosisnya. Sedangkan efek stokastik ialah efek yang timbul tanpa dipengaruhi besar dosis paparan. Atau di sini pada efek stokastik ini tidak ada mengenal yang namanya dosis ambang. Selanjutnya kita coba tarik beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, di mana dari hasil penelitian tersebut
kita mendapatkan informasi bahwa radiasi pada organ reproduksi dapat merusak DNA dari sperma atau sel telur. Hal ini nantinya dapat menyebabkan kelainan kongenital pada keturunan dari orang yang terpapar radiasi tersebut. Di mana wanita hamil yang telah menjalani prosedur radiodiagnostik memiliki perkiraan resiko teratogenik yang tinggi. Berisiko terjadi malformasi utama sebesar 25,5%. Nah, sebaliknya, wanita yang tidak mengalami prosedur radiodiagnostik memiliki perkiraan yang tentunya lebih rendah dari yang menjalani prosedur radiodiagnostik, yakni resiko terjadinya teratogenik adalah 15,7%. Nah, penjelasan yang tadi menjadi bahan reminder buat kita bersama bahwa ternyata radiasi pengion seperti radiasi oleh sinar X itu bersifat potensial teratogenik, di mana dosis aman belum terdefinisi dengan jelas, walaupun sudah ada batas dosis yang disepakati. Nah, oleh karena itu, efek dari paparan selama kehamilan perlu dievaluasi untuk mempertimbangkan dosis yang diserap oleh janin. Mengenai topik kali ini ada dua objek organ reproduksi yang kita fokuskan, yakni mengenai embrio dan janin, di mana kedua organ ini ialah organ yang sangat sensitif terhadap radiasi pengion dan konsekuensinya dapat berdampak sangat serius. Ada beberapa sifat yang dapat dimunculkan dari efek paparan radiasi pada organ-organ ini, yakni yang pertama itu dapat bersifat teratogenik, yang kedua itu dapat bersifat mutagenik, yang ketiga itu dapat bersifat karsinogenik. Nah, kita coba aja tinjau salah satunya tentang teratogenik, di mana hampir semuanya diketahui dosis radiasi pengion menjadi salah satu faktor penentu toksisitas reproduksi dalam perkembangan embrio dan janin. Nah, untuk menindaklanjuti potensi dampak negatif dari paparan radiasi tadi, maka beberapa penelitian telah menetapkan dosis yang paling umum yang dapat digunakan pada prosedur diagnostik dan terapi untuk embrio dan janin. Nah, untuk konsensus saat ini menyatakan bahwa paparan radiasi yang kecil dari 5 rad selama kehamilan tidak berhubungan dengan peningkatan risiko malformasi. Adapun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembatasan dosis secara ketat mampu menghindarkan janin dari efek deterministik, tetapi belum tentu dapat mengeliminasi efek stokastik yang mungkin terjadi. Di mana efek stokastik ini terjadi beberapa saat setelah paparan dan terjadi dari kerusakan materi nukleus dalam sel yang dapat menyebabkan kanker akibat radiasi atau mutasi yang dapat diturunkan kepada keturunan individu yang terpapar. Selanjutnya mengenai efek radiasi pengion pada kehamilan yang pada kenyataannya tidak hanya bergantung pada dosis janin yang diserap saja, namun juga bergantung pada usia kehamilan saat terjadinya paparan. Di sini kita meninjau dua periode, yakni periode praimplantasi embrio dan juga periode organogenesis. Nah, untuk pada periode praimplantasi embrio, ini periode di mana embrio kurang radiosensitif.
Namun, efek paparan radiasi lebih sering pada 14 hari pertama setelah pembuahan, yang nantinya berdampak pada kegagalan implantasi embrio atau aborsi dini atau tidak muncul efek sama sekali. Nah, apabila anomali genetik atau malformasi terjadi, hal yang dirasa mungkin terjadi ialah kehilangan embrio pada periode tersebut, atau perbaikan pada bagian embrio yang mengalami anomali dan sel-sel totipotent terbentuk pada tahapan ini. Kemudian untuk pada periode organogenesis, yakni pada akhir minggu kedua hingga minggu ke-8 pasca konsepsi, inilah periode yang sangat sensitif terhadap efek teratogenik radiasi penion. Sel radiosensitif pada periode tersebut contohnya ialah pada sel sistem saraf pusat. Tidak berhenti sampai di sana aja, perlunya beberapa treatment yang sudah dikemukakan oleh para peneliti dan juga telah diterapkan pada badan-badan radiologi yang ada sekarang dan juga pihak rumah sakit, di mana apabila sangat dibutuhkan pemeriksaan radiografi dari seorang wanita yang sedang hamil, maka paparan radiasinya akan diarahkan sebagian besar pada arah kepala dan leher. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir paparan pada janin, sehingga hanya sekitar 1 mikrogray saja yang diterima janin untuk pemeriksaan full mouth. Kemudian, beberapa kemungkinan tentang hubungan serta pengaruh antara dosis radiasi kelenjar tiroid ibu dari pemeriksaan radiografi gigi dan bayi lahir dengan berat badan rendah mendorong ada American Dental Association untuk merekomendasikan penggunaan kerah pelindung tiroid dan apron selama radiografi gigi, terutama pada anak-anak, kemudian perempuan-perempuan usia subur, dan juga wanita hamil. Untuk treatment selanjutnya itu ialah dengan penerapan prinsip ALARA atau as low as reasonably achievable, serta proteksi yang baik pada pasien dan tenaga medis terkait. Ini memang sangat perlu diperhatikan bersama, di mana untuk proteksi dalam hal ini termasuklah ke dalamnya kontrol alat, perlindungan ruangan, kontrol dosis paparan kumulatif, serta pemakaian apron sepanjang proses. Dengan demikian harapannya dampak terburuk dari proses radiasi dapat kita hindari secara bersama-sama. Oke, kurang lebih sekian dulu penyampaian dari aku. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami, kemudian berkah di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya. Stay healthy everywhere. Aku tutup. Kalau ada salah dan kurang, aku mohon maaf. Semangat belajar untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.